Menurut Al-Quran, ada beberapa hadis Rasulullah, ada 6 tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan keberadaannya. Banyak orang hingga kini masih terus mencari lokasi 6 tempat misterius tersebut. Tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya di bumi ini masih menjadi misteri. Dalam Al-Quran seperti dalam surat Qaf dan sabda Rasulullah dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia, namun belum ditemukan lokasinya sampai saat ini. Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan sejarah menarik yang ada di dunia ini. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasinya. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini. Tak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letak telaga Ainul Hayat dijaga Nabi Khidir. Telaga ini berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut. Karena di sana, para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun, jika Pulau Bermuda memang benar adanya, sekali lagi, hanya Allah yang mengetahui di mana sebenarnya telaga Ainul Hayat. Tembok Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran, dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'jud dan Ma'jud dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Ya'jud dan Ma'jud ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'jud dan Ma'jud yang dibuat oleh Zulkarnain. Konon kabarnya, sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'jud dan Ma'jud adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'jud dan Ma'jud. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis, di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu.
Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgulkana dalam bahasa Turki. Dahulu nama Arab dari tempat ini adalah Bab al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, kini hasil foto satelit pada ordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Pulau Dajjal dikurung. Dalam Islam, Dajjal dipercayai sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun, hingga saat ini lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya, karena sangat minim informasi mengenai Dajjal tersebut. Sejumlah orang kemudian berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan ini lokasinya berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Kepulauan lokasinya sangat terisolasi, sehingga 1/3 dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di dunia, selain di kepulauan ini. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di Kepulauan Socotra. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bangsa Yahudi. Keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena telah runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu disebut dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, namun diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4 hingga 7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Ungu, kombinasi dua warna, yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Tak hanya itu, istana Nabi Sulaiman ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena fondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya, istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tetapi, hingga saat ini keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaannya ataupun sisa peninggalannya. Jabal Khuf atau Gunung Khuf. Gunung Khuf diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidrah Al-Muntaha di lapis langit ke-7. Di tengah perjalanan, Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Khuf. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Khuf. Rasulullah kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya. Dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Khuf atau Gunung Khuf. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Khuf sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Khuf diabadikan dalam surat Khuf, namun sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sebuah sumur yang masih menjadi misteri. Sumur Barhut diyakini ditinggali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Selain itu, sumur Barhut diyakini merupakan sebuah sumur dengan sumber mata air yang paling buruk di dunia. Sumur Barhut memiliki luas sekitar 100 meter dan memiliki kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut adalah sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Termasuk di sana apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Banyak yang mengatakan jika sumur Barhut adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali.
Nah, itu tadi merupakan rangkuman daftar 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Wallahu a'lam bishawab.